Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah dimanapun berada, para kaum muslimin dan muslimat yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, di sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam sebuah majelis ilmu, mendengarkan hadis sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif nafa'ana bihi wa bi ulumina wa bi ulumikum fid darain. Diriwayatkan Adwa An-Nasa'i bi isnadin hasanin wa Tabrani wal lafdhu lahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun ma lam yakhribha. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dan juga oleh Imam Tabrani. Dan lafaz hadis ini menggunakan lafaznya di Imam Tabrani wal lafdhu lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-siyam junnatun, puasa itu adalah tameng dari siksaan api neraka. Jadi puasa itu adalah penghalang kita, penyelamat kita. Ya semua tentunya Allah, tapi ada sebab dan musababnya. Di sini adalah Rasulullah bersabda, siam, puasa adalah tameng bagimu, supaya dijauhkan dari api nerakanya Allah. Ma lam yakhriqha, kata Nabi, selagi engkau itu belum merusak itu tameng. Sebelum engkau itu yakhrika, membakar itu tameng, menghancurkan itu tameng. Jadi tameng kita jangan sampai kita hancurkan, jangan sampai kita bakar, kata Nabi. Tidak diucapkan. Sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad, wa bima yakhriquha ya Rasulullah, dengan apa ya Rasulullah seseorang itu bisa membakar tameng itu? Dengan apa ya Nabi Muhammad seseorang itu bisa membakar tameng itu? Jadi tameng itu bisa terbakar, kata Nabi, bisa hilang, bisa batal itu.
Jadi hanya puasa-puasa saja, tapi tidak ada tamengnya, tidak dapat berkahnya puasa. Gimana nanti? Laisa lahu minan siyami ilal ju' wal 'atas, kan gitu. Tidak dapat apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan haus saja. Tapi fungsinya puasa tersebut untuk beribadah kepada Allah yang sesungguhnya, faidahnya ya menjadi junnah, menjadi tameng. Makanya tameng yang kita dapatkan ketika kita menjalankan ibadah puasa, ayo kita jaga, jangan dihancurkan. Maka Nabi Muhammad beliau bersabda, qala, tameng itu bisa hilang, tameng itu bisa rusak, bikadzibin aw ghibatin, dengan engkau berucap bohong, dusta. Jangan dusta engkau. Karena barang siapa, di dalam hadis yang lain, karena barang siapa mengkadzaba kadzbatan, barang siapa yang dusta satu kali dustaan saja, dia dusta satu kali dustaan saja, maka ba'ada al-malaikah, maka malaikat akan menjauh darinya milan, sejauh 1 mil jauhnya. Karena apa? Bau busuk yang ditimbulkan akibat kebohongannya itu. Jadi tatkala kita itu berucap bohong, bau kita itu busuk di hadapan malaikat, dan malaikat rahmat, malaikat rahmat ini, dan malaikat rahmat ini akan menjauh dari diri kita sejauh 1 mil ketika kita itu berdusta, ketika kita itu berbohong. Jujur kita, apalagi masalah dunia, apalagi masalah jabatan, apalagi jual beli, katakan itu jujur. 1 kilo ya katakan 1 kilo. Jangan berkata 1 kilo ya ternyata tidak ada 1 kilo. Katakan, karena itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita untuk jujur di dalam perdagangan. Kita mengerti hukum dagang itu, mengerti. Sebelum kita berpuasa ya harus tahu hukum puasa, rukun-rukunnya puasa seperti apa. Dan tatkala kita itu mencari maisha, mencari harta dunia, yang tentunya kita mencari harta yang pasti halal, yang di situ ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita akan diberkahi oleh Allah, maka diwajibkan bagi kita oleh para ulama, diwajibkan bagi kita semuanya untuk apa? Mengerti ilmu dagang, tentang mana akad yang tidak diperbolehkan, mana ini riba, mana ini wailul lil mutaffifin, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang curang ketika dia menakar mengurangi takarannya, tapi ketika dia membeli ingin dilebihkan. Ini orang curang. Tidak boleh kita. Mungkin seandainya kita ya, tidak boleh kita ini. Tidak boleh. Jujurlah, jujur. Jujur dengan dunia, jujur dengan dunia. Dalam arti jangan tertipu dengan dunia, jangan mengambil dunia kalau bukan itu haknya. Contoh kalau kita itu menjual barangan dagangan kita, entah itu menjual beras 1 kilo, entah menjual kentang 1 kilo, entah menjual buah-buahan mungkin 1 kilo, terserah. Tatkala kita menjual itu semuanya, kita preskan 1 kilo ya pres, timbangannya sama, antara beban itu dengan bandulnya itu sama, dengan timbangannya itu sama. Itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Yang nggak boleh itu dikurangi, entah 1 on, setengah on, itu wailul lil mutaffifin, masuk di dalam itu. Dusta itu.
Tapi kalau kita sebaliknya, tatkala kita membeli kepada orang lain, kita minta dilebihi, ini kan tidak baik gitu. Ingin menangnya sendiri, egois, ada akunya itu. Ingin dilebihi, sudah sama penjualnya itu sudah ditimbang sama persis, 1 kilo persis, tapi kita tambahi 1 sajalah. Kita ngambil sendiri, tiba ditambahi. Ini yang menjualnya ini pun mau bilang tidak, ya ndak enak. Coba mau ikhlas, ya ini nanti rugi. Coba akhirnya dia diem, tapi dalam hatinya ya menggerutu, ya ini tidak boleh, yang seperti itu tidak boleh kita. Kalau itu di dalam kitab surah Mutaufik itu tidak boleh, haram hukumnya itu. Dan kita surah Mutaufik itu haram atas nama diri kita sendiri. Ada orang lain yang memberi sesuatu terhadap diri kita, memberi sesuatu, memberi harta karena dia malu, tidak ikhlas karena Allah, karena dia malu. Dan kita tahu kalau itu orang itu malu, itu ngasih saya itu dia malu. Kalau kita menerimanya haram kita. Makanya hati-hati benar, sudah jujur benar. Ibaratnya jadi orang itu kalau harta kita kelebihan terhadap harta orang lain, tidak mau nerima. Jangan pesen 100 kok datang 101, ya satunya ya dikembalikan gitu loh. Mungkin pesan di pabrik, mungkin pesan di Tengkulak, mungkin ya ada memungkinkan juga. Mungkin Tengkulaknya itu salah ngitung mungkin. Dan itu sangat-sangat memungkinkan dan sering terjadi di dalam perdagangan, sering terjadi. Itu diketuk hati kita akan kejujurannya. Datang Tengkulak, kita pesan 100 biji, tiba-tiba datang 101. Ini bisa memungkinkan Tengkulaknya itu yang salah ngitung. Dan kadang mungkin dia juga kurang gitu loh. Tiba-tiba kita itu minta 100, sudah kita bayar 100, tiba-tiba yang datang 99, mungkin 98. Ya mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu ya tempatnya lupa gitu loh. Sudah ngitung berusaha bener, tapi ya kadang ya sesuai dengan kenyataannya tidak sama. Dan harus dikembalikan siapa? Ya dikembalikan ke Tengkulaknya lah. Karena itu adalah hak dia, itu milik dia. Jangan kita embat kita itu. Jangan kita ambil itu barang. Dan kita pun kalau seandainya tukang sopir membawa barang orang lain, mungkin sang pembelinya sudah jujur, kemudian dikembalikan kepada sopirnya. Ini nanti kasihkan kepada Tengkulaknya. Tidak kita kasihkan ke Tengkulaknya, kita embat sendiri, kita ambil sendiri, kita makan sendiri. Itu bukan hartamu, itu haram. Iman kita hilang, pahala kita, junnahnya hilang, penghalangnya hilang, kadzib kita. Karena kedustaan itu sangat rawan. Kedustaan itu adalah sangat rawan. Kita itu bisa melihat orang itu jujur atau enggak, bisa ukurannya itu. Kita itu bisa melihat kejujuran itu, seseorang itu jujur atau enggak, kalau dalam permasalahan uang. Dalam permasalahan uang, coba. Dalam permasalahan dagangan, coba. Rawan kan, itu rawan bener. Godaannya banyak. Itu hawa nafsu itu. Mungkin kita ngutang itu masya Allah gede bener. Hawa nafsunya gede bener itu. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu salah satunya, beliau itu kunci sukses itu, beliau itu pasti itu belinya adalah nakten, belinya itu kenceng, belinya itu kontan, nggak mau utang dia. Bukan kok ngutang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh, ngutang boleh. Yang penting tidak ada riba di situ. Ngutang boleh, tapi godaannya besar bener godaannya.
Godaan dalam segi apa? Dalam segi mengembalikan hutang itu. Ngutang mah gampang. Ngutang mah mudah ngutang itu mudah. Dapat duit kok. Bagaimana orang yang tidak senang dapat duit? Coba. Ngutang 1 juta ya senang. Ngutang 2 juta senang, alhamdulillah dapat utangan. Oh, syukur lagi dia kepada Allah. Ya syukur dapat rezeki kok. Dapat pertolongan oleh Allah, ya wajarlah syukur kepada Allah. Ngutang 10 juta, alhamdulillah dapat uang 10 juta. Dikiranya itu dapat, itu dikiranya itu adalah miliknya, itu bukan milikmu kan? Itu uang 10 juta itu bukan milikmu, itu pinjaman itu. Sebenarnya kamu tidak punya duit 10 juta. Jangan dikira kamu itu setelah dapat utang 10 juta dikiranya oh saya sekarang sudah punya duit 10 juta. Itu sebenarnya kamu itu tetap fakir kan gitu kan. Sebenarnya engkau itu tetap tidak punya duit, cuma itu titipan dari orang lain. Itu uang miliknya orang lain dan engkau itu punya amanah. Punya amanah yang begitu besar untuk apa? Mengembalikan itu uangmu. Dikembalikan itu. Uangnya itu dikembalikan kepada sang orang yang menghutangimu. Nah, di sini dituntut untuk jujur di sini ini loh ya. Dikembalikannya berapa bulan? Oh 1 bulan ya. 1 bulan bener. Kalau punya duit ya 1 bulan bener, diusahakan bener. Itu loh. Hutang halal, tapi godaannya besar. Besarnya bagaimana? Oh, mau bayar utang, setannya datang. Mau bayar utang, setannya datang. Datangnya bagaimana? Datang kepada telingamu, datang kepada anakmu, datang kepada istrimu. Istrimu dimiliki setan. Belikan kalung dulu, belikan cincin dulu, berikan HP dulu, berikan baju dulu. Harusnya ini uang dikembalikan kepada sang pemiliknya. Oh, sang pemiliknya belum nagih saja kok. Ya tidak apa-apa lah beli baju dulu, tidak apa-apa lah beli HP dulu lah. Ini Allah. Akhirnya mundur, zalim itu. Itu dusta, kadzib. Masalah uang, masalah perdagangan, masalah piutang, jujur. Jadi kita itu tatkala dihutangi, kita itu ya harus syukur, alhamdulillah ditolong gitu loh. Alhamdulillah ditolong. Sekarang aku akan tugasku sekarang menepati janjiku untuk membayar hutang sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan kan gitu. Al-ghibah, al-ghibatin atau menggunjing. Jangan gunjing. Gunjing ini repot ini. Makanannya siapapun ini. Gunjing itu enak, membicarakan keburukan orang lain itu enak, lezat, kriuk-kriuk gitu. Kalau membicarakan kekurangan, membicarakan aib orang lain itu seneng bener. Itu kayak orang lain kelihatan aibnya itu masya Allah gembiranya. Yus, tak karu-karuan ini. Hatinya di mana imannya? Nah, kois itu imannya, keropos itu imannya orang. Tapi itu orang itu kalau suka gunjing itu pasti sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Sebaliknya ketika aibnya ini ditampakkan, pokoknya tampak gitu aja sudah. Pokoknya tampak di hadapan masyarakat. Waduh, itu marah bener, ndak ridho bener. Mesti nyari itu siapa yang membuka aibku ini, siapa yang menceritakan aibku ini, siapa. Ndak ridho bener dia. Kalau aibnya orang lain doh dimakan kriuk-kriuk gitu. Tapi kalau aibnya sendiri, wah, amit-amit dia. Pokoknya dia itu dalam hatinya, wah aku ndak ridho kalau dia itu ngomongin tentangku soal ndak baik. Pokoknya kok ada orang lain kok ngomongin aku tentang nggak baik, aku ndak ridho. Oh, pokoknya ndak baik, ngomongin tentangku tentang ndak baik. Loh kenapa seperti itu? Muka saya ini baik semuanya kok.
Saya ini baik semua, saya jujur, saya dermawan, saya ahli ibadah, wah saya baik, saya nggak pernah nyakitin orang, saya waduh. Karena menganggap dirinya sempurna, menganggap dirinya sempurna. Saya ini sempurna. Jadi kalau orang lain itu membicarakan tentangku sesuatu hal yang tidak baik, itu pasti keliru itu orang itu. Pasti keliru itu orang itu. Pasti dia bohong. Saya itu tidak ada sifat saya yang seperti itu yang dibicarakan oleh orang itu kok. Tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya bagaimana? Ketika saya membicarakan keburukan orang lain, ya pas itu orang lain itu memang kurangnya banyak itu. Oh itu, astagfirullah. Ghibah itu. Enak bener ghibah itu. Hah? Latih bener ghibah. Jadi rawan tahqirul ghair, itu rawan merendahkan orang lain, itu rawan memandang rendah orang lain, itu rawan menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, itu rawan. Akhirnya timbul ghibah, gunjing, membicarakan keburukan orang lain. Jangan kita dusta, jangan, jujur, dagang jujur. Bab dagang jujur, maka tidak ada balasan kecuali surga. Itu ibadah lah itu ya. Itu juga ibadah itu. Jihad lah itu fisabilillah. Nyari rezeki untuk istri, nyari rezeki untuk anak. Tapi berusaha jujur. Untungku 100.000 ya 100.000. Nanti kok ada peluang, oh saya bisa bohong ini. Tapi untungnya bisa 200.000. Oh enggak apa-apa, bohong enggak apa-apa. Yang penting untungku 200.000. Nah, demi nambah 100.000 saja dia berani dusta. Coba. Astagfirullah. Dunia ini menjadikan kita bohong. Ingin mendapatkan dunia, kita berani dusta. Fasyam. Kata ulama, fasyamu wiqayatun mani'atun minal adzab. Kata ulama, puasa itu adalah wiqayah, pelindungmu, mani'atun yang mencegah, minal adzabi, dari azab. Puasa itu ya memang seperti itu, wiqayah, menjaga. Jadi puasa Ramadan ini adalah menjaga kita, yang mencegah dari azabnya Allah. Tapi selagi malam yakhrikha as-saimu bikadzibin aw ghibatin, selagi orang yang melakukan ibadah puasa tersebut tidak merusak itu, wiqayahnya tidak dirusak, mani'ahnya tidak dirusak, tidak dirusak, bikadzibin, dengan dusta, dengan bohong, ghibatin, atau menggunjing. Tak suruh dusta, tidak jujur, orang itu masya Allah ahli surga itu orang. Ayo yang dagang dimanapun berada, yang jual beli dimanapun berada, wahai saudara-saudaraku, jujurlah engkau, walaupun untungmu sedikit, itu berkah. Itu berkah. Kamu kasihkan makan kepada anakmu, anakmu insya Allah dengan izin Allah menjadi anak yang saleh, yang penting halal. Daripada ikan, daripada daging sapi yang kau masukkan ke mulut anakmu, tapi dari hasil yang dusta, dari hasil yang bohong, maka takutnya anakmu gak akan bener. Takutnya anakmu tidak akan mendapatkan hidayah. Takutnya anakmu berani kepada Allah, berani sama Rasulnya, dan tentunya akan berani kepada kamu, kepada orang tua, kepada bapak dan ibundanya. Hukukul walidain dapat apa? Kelihatannya dohirnya makan sate, tapi dari hasil dusta, ya lebih baik makan tempe kan gitu. Tapi dari hasil yang halal, insya Allah berkah, barokah, anaknya nurut-nurut, mudah untuk dididik. Itu siapa yang tidak ingin punya anak yang soleh dan solehah? Memprihatinkan bener. Cobaan yang besar ketika anaknya kena narkoba. Coba
Anaknya kena narkoba, waduh pusing. Anaknya tukang mabuk, coba, waduh pusing. Habis hartanya. Narkoba satu gram berapa coba hartanya? Nah, setiap hari dia beli, ketagihan lagi. Belum nanti kalau ketangkap polisi coba. Belum lagi kalau nanti masuk penjara, ibunya bisa jantungan kan ya. Allah. Gara-gara apa? Tidak dijaga dari perkara-perkara yang halal. Halal, jual beli yang halal. Pokoknya kalau bukan hartaku, itu tidak mau. Ini bukan hartaku. Ini bukan milikku, tidak mau. Pokoknya saya mau makan kalau dari harta yang halal saja. Kalau tidak halal, tidak mau. Ini jujur benar. Iman itu. Jadi punya keinginan kita yang kuat. Wa an Ubaidah Maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan dari Ubaid, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna imra'ataini samata. Wa anna rajulan qala ya Rasulullah innaha huna mar'ataini qad samata. Ini cerita yang panjang ini. Cerita yang panjang tentang puasa. Diceritakan dari Ubaidah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Anna imra'ataini, ada dua orang perempuan. Ada dua orang perempuan somata yang dia ini berpuasa. Dua orang perempuan dia berpuasa. Dua orang perempuan berpuasa dia. Perempuan A, perempuan B. Pokoknya tidak disebutkan namanya. Dia berpuasa. Wa anna rajulan qala, dan ada seorang laki-laki yang dia ini berkata kepada sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna huna imra'ataini, sesungguhnya Rasulullah di sana tempat imra'ataini, ada dua orang perempuan, qad samata, sungguh dua orang perempuan ini dalam keadaan berpuasa. Qad samata ya Rasulullah, sungguh dia berpuasa ya Rasulullah, dua orang perempuan ini. Wa innahuma qad kadata an tamuta minal 'atshi ya Rasulullah, sesungguhnya dua perempuan yang dalam keadaan berpuasa ini qad kadata, sangat dekat antamuta, untuk bertemu dengan ajal, mati, hampir mati. Dia hampir mati ya Rasulullah, sangat dekat dengan ajalnya. Minal atsi, karena dia sangat kehausan. Tatkala berpuasa sangat haus, hampir mati itu orang. Dua orang perempuan. Fa'aradu anhu wa sakata thumma ada faqala ud'uhuma. Kemudian Nabi Muhammad berpaling dari laki-laki yang berkata itu. Awsakata, atau Nabi itu diem. Jadi rawi syak minar rawi, ragu dari rawi. Nabi ada kalanya berpaling, Nabi ada kalanya diem. Thumma ada faqala, kemudian sang laki-laki itu mengulangi lagi perkataannya lagi. Kemudian baru Rasulullah menjawab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'uhuma, panggil dua orang perempuan itu. Panggil, ya, di mana dia? Panggil ke sini. Faja'ata, kemudian datang itu dua perempuan, didatangkan kepada Rasulullah SAW. Faji'a biqadasin aw ausin. Kemudian dua orang perempuan ini didatangkan biqadahin, dengan sebuah wadah atau
bisa mangkok, bisa gelas, ausin, atau nampan gede. Itu kalau koda itu wadah kecil, kalau ausin itu adalah wadah yang gede, terserah apa. Pokoknya wadah kecil dan wadah gede, atau wadah gede. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, liyahdahuma, kepada salah satu dari dua orang perempuan itu, qayyi, muntahkanlah apa yang berada dalam isi perutmu itu di wadah ini. Muntahkanlah apa yang berada di dalam perutmu itu di atas wadah ini, kata Nabi. Muntahkan itu. Faqa'at, kemudian perempuan itu berusaha memuntahkan sesuatu yang berada di perutnya. Akhirnya perempuan itu pun memuntah. Perempuan itu muntah. Tiba-tiba perempuan itu muntahannya, seseorang itu menjadikan takjub. Apa itu? Qaihan, nanah, muntahannya nanah, wadaman, dan darah, wasadidan, dan itu adalah sadid, itu darah yang ngempel, yang hitam itu, walahman, dan daging, macam-macam, baunya busuk pokoknya. Hatta mala'at, sampai wadah itu penuh. Waduh, niswa qadahin, separuhnya wadah, penuh separuhnya wadah itu, paling keras. Allah, seperti itu yang dimuntahkan itu perempuan yang pertama. Tsumma qala lil ukhra, kemudian sang Nabi ini berkata kepada satu perempuan yang lain, satunya sini, qayyi, muntahlah kamu, muntahkan. Faqa'at, maka perempuan yang kedua ini pun muntah. Min qauhin, dari nanah juga, wadamin, dan dari darah juga, wasadidin, dan dari nanah yang bau, nanah darah hitam yang bau itu, walahmin, dan daging, sama juga, abidin, yang baru, wakairi, dan selainnya itu semuanya sama muntahannya, hampir sama itu. Hatta malaat al-qadah, sampai penuh, tapi yang kedua nih pada wadahnya itu sampai penuh. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian sang Nabi beliau bersabda, inna hataini samata amma halallahu lahuma wa aftarata ala ma harrama Allahu alaihima. Nabi Muhammad bersabda, inna hataini, sungguhnya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Kok bisa muntah yang seperti itu kenapa? Kata Nabi, sesungguhnya dua orang perempuan ini puasa dari perkara-perkara ahalla Allahu lahuma, yang dihalalkan oleh Allah darinya. Semuanya orang ini berpuasa dari makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah kepadanya. Tidak makan nasi, namanya puasa. Tidak minum, pokoknya tidak memasukkan sesuatu ke mulutnya, pokoknya tidak makan dan juga tidak minum, gitu aja sudah. Tapi kata Nabi, wa aftarata ada ma harramallahu, tapi dua orang perempuan ini aftarata, dia membatalkan puasanya, alama, dengan sesuatu hal, harrama Allah, yang Allah haramkan, alaihima, kepada dua orang perempuan ini. Yang gunjing, dusta. Dua orang ini ya berpuasa tapi dia gunjing. Orang ini berpuasa tapi dia dusta, dagangnya dusta, janjinya dusta dia. Itu dia ya. Hati-hati, akhlak, adab kita, adab. Jangan kita merusak adab kita. Jangan kita tertipu dengan dunia, dapat dunia sedikit, mungkin 100.000, 200.000, berani berdusta. Jalasat ihdahuma ilal ukhra faja'alat ta'kulani min luhumin nas. Kemudian salah satu di antara kedua orang perempuan ini duduk
berhadapan dengan perempuan yang satunya. Faja'alata ta'kulani, ternyata dua orang perempuan ini mengerjakan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Apa itu ta'kulani? Dia memakan. Dua orang perempuan ini saling memakan min lahumin nasi, dari dagingnya manusia. Apa itu? Gunjing, gibah. Gunjing gibah. Rawahu al-Imam Ahmad wa Tayalisi wa ghairuhuma. Gunjing. Dua orang ini jajar bareng, gunjing bareng. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, ingin bertanya, umumnya umat muslim di Indonesia bahkan di seluruh dunia setiap akhir bulan Ramadan pada mudik atau pulang kampung, dan itu sudah umum setiap tahunnya seperti itu. Semenjak adanya wabah corona ini, ada himbauan dari pemerintah supaya untuk tidak mudik, sedangkan mudik itu adalah bentuk salah satu silaturahmi keluarga kita yang ada di kampung. Pertanyaannya, sebenarnya silaturahmi yang bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi, dan apakah mudik itu termasuk suatu kewajiban karena menyangkut silaturahmi kerabat? Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Berkunjung, hukum berkunjung dulu ya. Berkunjung ke kerabat. Berkunjung, bedakan antara berkunjung dengan memutus tali silaturahmi. Jadi ini adalah dua yang berbeda. Jadi di dalam fikih-fikih itu, berkunjung kepada kerabat sanak saudara dalam rangka niat silaturahmi, maka hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini hukum berkunjungnya ada ya. Hukum berkunjung, makanya di situ boleh qashar, itu ya, boleh qashar sholat, boleh jamak sholat. Bepergiannya itu dalam rangka perkara yang sunnah. Salah satunya adalah untuk berkunjung kepada sanak saudara. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tidak wajib. Yang haram itu bagaimana? Yang haram itu adalah memutus tali silaturahmi. Tidak mau lagi. Tidak mau lagi. Pokoknya hatinya ini benci kepadanya. Tidak mau menjalin tali silaturahmi kepadanya. Aku tidak mau pokoknya menjalin tali silaturahim dengan dia lagi. Saya tidak mau bertemu, tidak mau pokoknya. Telepon tidak mau, WA-an tidak mau pokoknya. Tak putus tali silaturahim. Maka ini hukumnya haram. Haram. Beda ya. Beda. Walaupun itu berkunjung kepada orang tua dengan niat atau dengan tujuan adalah silaturahmi, mempererat atau menjalin hubungan tali silaturahmi, berkunjung itu saja. Kunjung dalam rangka menyambung silaturahim. Sebenarnya biasa-biasa saja kan gitu, tidak tengker dia, tidak tengkar, tidak bermusuhan, harus berkunjung saja. Oh dia itu baik, tak kunjungi. Oh dia itu baik, tak kunjungi. Ini silaturahim dan itu sunnah.
tidak wajib. Jadi bukan berarti mudik setiap tahun itu hukumnya wajib, tidak. Tidak wajib hukumnya sunnah. Silaturahim itu bisa kapanpun. Yang penting silaturahim di dalam hatinya tidak ada memutus kekerabatan di antara saudara, di antara sesama muslim. Itu silaturahim. Jadi bedakan hukum dulu ini. Sudah paham dulu hukum, nanti tahu ini hukum fikihnya seperti itu. Hukum fikihnya seperti itu. Nah. Jadi memutus tali silaturahim bisa juga bertemu gitu loh ya. Bertemu, ditanya, dipanggil, tidak mau. Pokoknya tak putus silaturahim dia ucapkan salam kepadaku, tidak mau saya. Nah, iya. Padahal dia berjumpa. Satu reuninan mungkin ya. Satu reuni, satu mbah. Tapi tidak rukun ini. Ini memutus tali silaturahim ini. Datang bareng dengan pengajian. Makan bareng di dalam reuni akbar Bani Fulan nih seandainya. Tapi satu duduknya di sana, suruh duduk bareng, tidak mau saya. Pokoknya tidak mau saya. Tidak mau, saya sudah tidak menjalin tali silaturahim dengan dia lagi kok. Pokoknya tak putus tali silaturahimku dengan dia. Nah, ini yang haram itu seperti itu. Ada niat di dalam hatinya memutus tali silaturahim. Sudah. Jadi mudik hukumnya sunnah. Makanya di dalam perjalanan pulang, kalau niatnya adalah untuk menjalin tali silaturahim, maka diperbolehkan untuk jamak dan qasar kalau memang lebih dari masafatul qasar. Perkiraannya 83 km atau 84 km. Perkiraan segitu. Ya boleh qasar, boleh. Bahkan kalau di dalam kereta seandainya sampai berangkat pagi sampai datang pagi tidak bisa, ya sholat dihormatil waktu. Sholat dihormatil waktu. Selain dihormatil waktu ya sholat semampunya. Bisa wudhu ya wudhu, bisa tayamum ya tayamum, bisa tayamum ya tidak usah tayamum. Bisa menutup aurat ya bisa menutup aurat ya menutup aurat, tidak bisa menutup aurat ya sudah. Pokoknya sholat dihormatil waktu. Dan khusus dengan wabah ini terkait dengan mudik ini, yang pertama hukumnya sunnah. Maka karena ini adalah himbauan dari ulil amri, dari pemerintah yang sah, pemerintah yang sah, maka kita semuanya jangan melanggar, ya patuh saja, ya patuh saja. Itu pun toh sunnah. Takutnya adalah hawa nafsu gitu. Ya patuh saja, tidak boleh mudik ya tidak usah mudik. Kalau seandainya nanti di suatu daerah pemerintahannya ini diperbolehkan untuk mudik, ya boleh mudik. Kalau seandainya dianjurkan tidak mudik, hanya anjuran saja, ya nanti ya anjuran saja gitu. Ikut anjuran, diharapkan kalau bisa tidak mudik ya sudah. Kalau bisa memungkinkan tidak mudik ya tidak mudik. Kalau kepingin mudik ya nanti izin, gitu aja sudah. Izin kepada desa setempat. Mungkin nanti dikarantina di rumah masing-masing setelah datang ke tempat masing-masing. Mungkin dikarantina di mana, di gedung mana. Ini untuk kemaslahatan bersama. Itu dah ya. Ya karena tujuannya baik yang seperti itu. Ya kita ada ya patuh saja gitu ya. Insya Allah lah. Insya Allah di situ ada keberkahan di situ. Toh kita kan menjalin tali silaturahim adalah untuk ibadah,
dan kita patuh kepada pemerintah pun juga niat kita adalah ibadah. Toh di sana pun kita, di tempat kita perantauan di sana pun juga kita juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi berbeda lagi deh ya, berbeda lagi kalau di sana nanti, waduh saya kalau di sini mati kelaparan. Ini mati kelaparan di sini sudah di PHK. Seandainya nih mentok di sini ya, mentok. Kelaparan di sini, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada ini, tidak ada itu. Menyelamatkannya bagaimana? Ya selamatkan semampunya. Oh nanti mudik, ya mudik sudah. Bangkai saja boleh dimakan kok daripada mati kelaparan. Hah? Anjing saja boleh dimakan kok daripada mati kelaparan kita. Kalau seandainya seperti itu, ya sudah ya. Tapi jangan nyuri, tidak boleh nyuri, ya tidak boleh. Ngerampok bagaimana, tidak boleh. Apalagi musim-musim yang seperti ini jangan ini pertaruhan ini. Sudah. Kalau memang seperti itu di sana ada mudorot yang seperti itu, ada hajat di sana, mungkin kontraannya ditagih, tidak bisa bayar kontraan, mungkin diusir, tempat tinggalnya tidak ada, ya terpaksa mudik, ya mudik. Sudah. Terpaksa mudik ya mudik. Ya repot nanti. Dan pemerintah ya bagaimana pemerintah? Ya sebisa mungkin semampunya memberikan solusi. Kalau seandainya tidak diperbolehkan mudik, solusinya bagaimana kan gitu? Tetap di sana nanti ya harus disediakan tempat gitu. Ya kalau tidak disediakan tempat bagaimana terusan kan gitu? Hah? Membiarkan rakyatnya mati kelaparan pun juga dolim kan gitu. Membiarkan rakyatnya terlantar pun juga dolim gitu loh. Jadi itu adalah amru kharij, perkara yang lain. Kalau seandainya di sana ada mudorot, jadi tujuannya bukan silaturahim. Tujuan mudiknya itu bukan silaturahim, tapi untuk apa? Untuk lidaf'id doror, untuk menolak kemudorotan yang terjadi pada diri kita, terjadi kepada istri kita, terjadi kepada anak-anak kita. Tafudoror itu, dan itu wajib bagi kita semuanya, wajib kita semuanya menyelamatkan diri kita semuanya. Jadi bukan tujuan silaturahim lagi, tapi amru kharid, perkara yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, rahmati kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, angkat derajat kami semuanya ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari fitnah dunia, jauhkan kami ya Allah dari fitnah dunia ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari fitnah ya Allah, keluar dari agamamu ya Allah. Jadikan kami semuanya husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah. Keluarga kami semuanya husnul khatimah ya Allah. Yang mendengarkan acara ini pun juga angkat derajat mereka semuanya ya Allah, muliakan mereka semuanya, berkahi mereka semuanya ya Allah. Dan dalam keadaan berpuasa ya Allah, berikan balasan kepada mereka semuanya ya Allah, balasan ya Allah yang mulia yang agung kelak di hadapan-Mu ya Allah. Dan berikan kami ikhlas, ahli istiqamah untuk berpuasa ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah. Dan wafatkan kami semuanya ya Allah di ujung ya Allah ajal kami ya Allah, dalam keadaan hati dan lisan ini wa tuntun untuk mengucapkan kalimah yang agung dan mulia, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhiru kalam, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.